Tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadang puluhan ex-pekerja dealer saat datang ke sebuah dealer sepeda motor di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan pekerja memblokir akses masuk dengan menutup rapat gerbang utama. Kericuhan pecah saat tim jurusita meminta petugas kepolisian menerobos masuk melakukan proses eksekusi. Akibatnya sejumlah orang yang nekat bertahan di depan gerbang diamankan paksa petugas. Eksekusi paksa ini dilakukan berdasarkan surat putusan nomor 651 tahun 2021 di mana perkara perdata sengketa kepemilikan lahan antara PT Citra Makmur Motorindo selaku termohon dan Gunawan Tamrin selaku pemohon. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan Gunawan Tamrin yang juga merupakan ex-pekerja PT Citra Makmur Motorindo adalah pemilik yang sah lahan yang selama ini disewa oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dan rupanya termohon sendiri untuk lahan ini menyewa dengan pemohon. Sekarang ada gugatan, pemohon dinyatakan sebagai pemilik lahan, meminta pengadilan untuk dikosongkan. Penghadangan dilakukan guna mengamankan aset PT Citra Makmur Motorindo sebagai jaminan karena tidak membayarkan pesangon para pekerja dengan total mencapai 2,8 miliar rupiah. Para ex-pekerja meminta agar aset-aset berupa kendaraan roda 2 dan 4 diserahkan kepada mereka supaya bisa dicairkan sebagai uang ganti pesangon. Kita menjaga buruh ini, menjaga aset yang memang menjadi asetnya PT Citra Makmur Lestari Motorindo. Tidak ada hubungan dengan yang punya tanah, tidak ada. Kami hanya menjaga itu. Sudah putusan, nggak dibayar. Meski sempat bersih tegang dengan polisi dan jurusita pengadilan, namun para ex-pekerja tetap gagal mengamankan aset perusahaan. Dealer yang sudah lama tak beroperasi ini kemudian dikosongkan dengan mengangkut paksa seluruh kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali ledakan keras yang disusul kobaran api. Kobaran api dengan cepat membesar dan melumat sejumlah bangunan rumah beserta isinya di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang tadi. Kondisi bangunan semi permanen serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri lantaran sambaran api yang begitu cepat. Api diketahui pertama kali muncul dari atap sebuah rumah petakan yang dihuni satu keluarga. Hanya dalam hitungan singkat, lumatan si jago merah telah menyambar kedua bangunan di sebelahnya dan halaman belakang sebuah musola. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang cukup keras. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan kobaran api. Hanya berselang setengah jam, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun belasan warga yang menghuni 3 rumah petakan harus kehilangan tempat tinggal. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah ada insiden penyanderaan dalam kasus pesawat Susi Air yang hilang kontak di Bandara Paronduga, Papua Pegunungan. Panglima TNI mengatakan pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang belum diketahui keberadaannya itu menyelamatkan diri. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah adanya penyanderaan dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pilot dan penumpang Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paronduga, Papua Pegunungan. Yudo Margono mengatakan bahwa TNI Polri akan segera mengevakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang menyelamatkan diri dan belum diketahui keberadaannya itu. Itu yang 15 orang sampai yang 4 orang yang penumpangnya itu kan belum dievakuasi. Dan juga keluar dari situ. Oh, dari situ tuh dari rumahnya siapa? Dari rumahnya siapa? Kan dari Paro itu kok, di distrik Paro. Jadi itu masih ada di bandara berarti? Ya nggak tahu ada di mana, kan akan kita cari, kita evakuasi. Sebelumnya diketahui pesawat Susi Air itu hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Selasa kemarin. Kemudian pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata.
Pesawat Pilatus Porter Susi Air itu awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, pukul 5.33 waktu Indonesia Timur, dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Duga, pukul 6.17 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas yang menjadi korban pengancaman justru dibakar oleh anggota KKB. Di dalam pesawat terdapat 5 penumpang termasuk seorang bayi, hingga kini belum diketahui nasib penumpang pesawat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa proses pencarian? Kita terhubung dengan kuasa hukum Susi Air, Donald Faris. Selamat petang, Pak Donald. Selamat petang, Anissa. Baik, Pak Donald, menurut keterangan dari Panglima TNI bahwa penumpang dan pilot itu menyelamatkan diri, bukan disandra. Dari pihak Susi Air sendiri seperti apa? Apa informasi yang didapat? Saya belum bisa menanggapi secara utuh pernyataan Panglima TNI. Karena bisa saja kemudian informasi yang beliau terima dan informasi yang kami terima itu berbeda. Tapi pada prinsipnya fakta yang ada di depan mata kita saat sekarang ini, pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter dibakar. Kemudian ada pernyataan dari pihak kepolisian, saya pikir kepolisian juga otoritas resmi dalam hal ini, Kapolda Papua, yang menyatakan ada dugaan penyanderaan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka, dan itu juga diperkuat dengan pernyataan pers kelompok tersebut yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka juga bahwa mereka sedang menyandera pilot dengan nama Philips. Ada kesesuaian nama dan ada kesesuaian informasi juga bahwa sampai dengan saat sekarang ini kami belum bisa berkomunikasi dengan Captain Philips di daerah terakhir posisinya itu di Bandara Paro. Jadi saya tidak bisa menanggapi secara utuh, bisa saja informasi yang diterima itu berbeda, tapi pada fakta yang ada di depan mata kita saat sekarang ini, ada pilot yang belum ditemukan keberadaannya, dan kami juga tidak bisa memastikan keberadaan penumpang. Itu ada 5 orang dewasa dan 1 infant, yang memang juga kita belum ketahui keberadaan sampai dengan saat sekarang ini. Begitu, Anissa. Baik, Pak Donald, sejauh ini kontak dengan kepolisian setempat untuk proses pencarian itu seperti apa, Pak? Kami juga berkoordinasi dengan otoritas ya, otoritas berwenang. Itu juga dilakukan antara Susi Air, baik di manajemen pusat maupun yang kemudian ada di daerah Timika, Papua. Nah, itu kami sampaikan, tetapi secara spesifik, mohon maaf kepada publik, belum kami bisa sampaikan secara mendetail. Poin atau tujuan dari komunikasi tersebut tentu kami harapkan bisa membuat terang informasi-informasi. Kami juga menyuplai hal-hal yang dibutuhkan oleh otoritas yang berwenang, informasi yang relevan, dalam rangka upaya penemuan pilot kami tersebut. Jadi pilot yang hilang atau disandra itu sampai dengan saat sekarang ini memang belum ada komunikasi dengan kami, belum ada respon komunikasi, ataupun dari kelompok yang menyandra tersebut juga belum menyampaikan apapun kepada pihak Susi Air atau otoritas. Jadi kami tentu mengandalkan yang Anissa. Jadi hal yang perlu kita cermati dalam peristiwa ini, saya pikir ini bukan lagi soal isu internal perusahaan Susi Air sebagai maskapai penerbangan, tapi mesti kita pandang ini sebagai sebuah isu keamanan negara. Baik. Atau KAMNET. Pak Donald, apakah sudah ada semacam permintaan tebusan atau lain sebagainya dari kelompok bersenjata ini ke Susi Air? Saya pastikan itu tidak ada. Kami tidak punya akses komunikasi, atau saya duga yang bersangkutan juga tidak punya akses komunikasi kepada kami. Kami tentu berharapkan tokoh masyarakat Papua, tokoh keagamaan, maupun otoritas yang berwenang, kepolisian, TNI, yang paling berada di garda terdepan untuk bisa melakukan akses komunikasi kepada kelompok-kelompok tertentu tersebut. Jadi kami sampai dengan saat sekarang ini kami konfirmasi itu tidak ada. Berarti tidak ada juga ancaman sebelum pesawat itu dibakar ya, Pak Donald ya?
Bagaimana, Nisa? Tidak ada ancaman juga ya sebelum pesawat ini dibakar? Bagaimana? Mohon diulangi. Tidak ada ancaman sebelum pesawatnya dibakar? Ancaman tidak ada. Jadi secara singkat kami sampaikan posisi pesawat mendarat dengan baik, dengan mulus pada pukul 6.17 pagi. Pada pukul 6.35 waktu Indonesia Timur tidak ada feedback komunikasi karena memang SOP di perusahaan dilakukan dengan tertib. Kapan harus dilakukan report landing kepada airnav dan maupun kepada perusahaan. 2 jam tidak ada komunikasi, kemudian dilakukan tindakan awal berupa penelusuran keberadaan pesawat. Dan pesawat Susi Air yang terbang ke lokasi menemukan pesawat lainnya yang berada di runway dalam kondisi terbakar. Kami sempat berpikir, Anissa, ini kegangguan teknis. Tapi ternyata pesawat berada di runway. Pesawat di runway tidak akan berada dalam kondisi yang rusak atau apapun, begitu kira-kira. Nah, kami menduga pada waktu itu adalah sabotase kemarin, dan itu dikonfirmasi dengan pernyataan otoritas kepolisian dan lainnya yang memang memberikan data dukung informasi bahwa tindakan itu adalah sabotase, di mana pihak yang menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka melakukan penyanderaan terhadap Captain Phillips, pilot dari Susi Air. Baik, kalau untuk penumpangnya, siapa manifest penumpang yang ada 5 orang itu? Secara gambaran umum, itu adalah warga negara Indonesia, penduduk lokal Papua. Saya tidak ingat namanya satu persatu ya. Sementara pilot kami, Philip Martens, itu adalah warga negara Selandia Baru yang kemudian memiliki istri warga negara Indonesia. Karena beliau sudah bekerja 13 tahun di penerbangan perintis, khususnya di Susi Air. Baik, jadi dari manifest penumpang pun tidak ada yang potensial menjadi sasaran dari KKB ya, Pak Donald ya? Saya tidak punya konklusi untuk itu, karena kita juga tidak punya konfirmasi keberadaan para penumpang tersebut, apakah statusnya melarikan diri, atau statusnya sama seperti pilot kami menjadi objek sandera dari kelompok organisasi tersebut. Jadi sama-sama memang kendalanya begini, Anita. Saya pikir masyarakat juga perlu tahu, kami penerbangan perintis tidak lagi memungkinkan secara keamanan, sistem keamanan untuk mendekat ke lokasi. Oke. Karena kondisi keamanan tentunya kita akan menghindari adanya korban dan menghindari gangguan-gangguan lain yang berdampak serius nanti kepada perusahaan begitu. Jadi kita terpaksa mengambil jarak dan mendengar informasi dari otoritas resmi. Baik. Itu yang mungkin kami lakukan sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Donald Faris, pengacara dari Susi Air, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang Pak Donald. Pemirsa, sementara itu pasukan gabungan TNI Polri mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam oleh KKB di Paro, Kabupaten Duga. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. Lima 15 orang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, diduga disandra oleh KKB. Dugaan penyanderaan ini terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Polres Duga pada Sabtu 4 Februari lalu. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 orang pekerja tersebut. 15 orang pekerja dievakuasi dalam keadaan sehat dan selamat karena pada saat kejadian mereka diamankan di rumah pemuka agama. Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Politisi Nasdem itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidik Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo untuk diperiksa pada Kamis 9 Februari 2013 besok. Namun Johnny G. Plate belum mengonfirmasi akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. Secara terpisah, Plate yang tengah berada di Medan untuk menghadiri Hari Pers Nasional menyatakan ia akan hadir sesuai jadwal jika keterangannya dibutuhkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam
kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo. Dengan demikian hingga saat ini sudah ada total 5 tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitek Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan, termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan.